datang di vlog kami. Kami dari kelompok 53 akan menceritakan hasil observasi kami kemarin. Penasaran kan hasil observasinya gimana? Yuk berikut cuplikannya. Ya nih, kami mengunjungi Curug Dago. Curug Dago ini merupakan tempat wisata yang cocok banget nih buat kaulah muda buat foto-foto di sana karena pemandangannya luar biasa bagus banget nih teman-teman. Nah, Curug Dago itu terletak di kawasan Taman Utaraya Insinyur Juanda. Deket banget kok sama ITB. Nah, kami tuh mengunjungi Curug Dago pada tanggal 5 Juni 2015 nih teman-teman. Kami tuh punya hipotesa awal-awalnya karena Curug Dago itu merupakan tempat ekonomi kreatif bakal berkembang. Tapi pada kenyataannya, ternyata hipotesis kita sebelumnya itu salah total alias tidak sesuai dengan yang fakta yang ada di lapangan. Nah, dari situ kita nggak bakal nyerah nih, kita nggak nyerah dan kita lihat terus keadaan sekitar gimana di daerah Curug Dago. Kita juga beberapa kali mewawancarai orang untuk menanyakan tentang mata pencaharian dan ekonomi di masyarakat setempat. Selain itu kita juga kepo-kepo nih sama alur retribusi dari tiket-tiket yang Nah, dari hasil wawancara yang kemarin kami lakukan, kami dapat nyimpulin nih kalau misalkan hasil penjualan tiket itu langsung dialirkan ke pemerintah daerah Jawa Barat. Nah, kalau misalkan pihak Curug Dago itu membutuhkan dana untuk melakukan perbaikan. Nah, pihak Curug Dago itu mengajukan proposal untuk meminta dana ke pemerintah daerah tersebut. Nah, Curug Dago itu sendiri dikelola oleh 3 orang. Yang pertama itu untuk yang mengurusi tiket, yang kedua untuk kebersihan, dan yang ketiga itu untuk mengurusi keamanan. Nah, buat profesi orang-orang sekitar Curug Dago, kebanyakan jadi pekerja kasar atau bisa kita sebut kuli. Nah, di situ juga banyak orang yang jadi guru, TNI, bahkan ada satu orang nih yang jadi penjaga atau puncennya si Curug Prasasti di Curug Dago. Perasaan tadi bilangnya cuma orang-orang dari pemerintah yang kerja di Curug Dago. Kepo nggak sih kenapa tetap ada masyarakat yang jadi sana? Nah, daripada kepo, kami mau nunjukin nih bagaimana proses kami ke Curug Dagonya itu. Nah, setelah kami menuruni tangga yang berliku-liku seperti kehidupan, nah kami menemui narasumber nih yang paling tahu tentang Curug Dago itu. Hasil wawancara dari petugas kebersihan atau si kuncen Curug Dago ini adalah dia bilang kalau misalnya pengelolaan Curug Dago bagian atas yang ada hutan-hutannya, yang ada pos keamanan, yang ada si tukang warung dan lain-lain itu diurus sama pemerintah daerah atau lebih tepatnya kehutanan. Sedangkan kalau misalnya bagian bawah yang ada prasastinya, jalan menuju ke Curug Dagonya sendiri dikelola oleh pemerintah pariwisata. Jadi di antara di satu tempat yang sama aja bisa jadi ada 2 pengelolaan. bagaimana dengan solusi kami tentang ekonomi kreatif untuk masyarakat Curug Dago? Sebenarnya ekonomi kreatif itu kurang
kurang sesuai dengan masyarakat yang ada di sana. Hal ini dikarenakan tidak ada pasar untuk memasarkan produk mereka. Itu juga karena kurangnya pengunjung untuk Curug Dago. Sebenarnya pemerintah tidak mengomersilkan Curug Dago karena emang sebenarnya Curug Dago itu sebagai hutan konservasi. Jadi kami menyimpulkan bahwa jumlah pengunjung untuk Curug Dago tidak mempengaruhi peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar, sehingga kami berpikir dan mencari cara lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Curug Dago. Peruntukan solusi masalah ekonomi untuk masyarakat sekitar Curug Dago bisa kita lihat nih. Pertama, dari potensi Curug Dago itu sendiri. Curug Dago punya air terjun yang melahirkan air yang sangat deras. Dan yang kedua, kita nggak mau merusak ekosistem yang ada di sekitar Curug Dago. Jadi, lihat nih solusi yang paling bisa dikembangin adalah membangkit listrik tenaga air. Yeay. Kenapa PLTA? Kenapa enggak gitu? Kita kan sebagai mahasiswa tuh harus membantu meningkatkan kecerdasan ya enggak? Satu dari PLTA itu, energi listrik yang dihasilkan PLTA itu dapat langsung dialirkan ke masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat sekitar itu secara tidak langsung dapat mengurangi pengeluaran dari segi ekonominya, yaitu masyarakat sekitar tuh nggak harus bayar listrik. Dengan adanya pemikiran PLTA kami kepingin banget nih kalau misalkan PLTA ini bakal terwujud dan dapat meringankan pengeluaran masyarakat sekitar. Sekian video kita hari ini. Udah pada tahu kan informasi apa aja yang kalian dapat dari Curug Dago? Ya, walaupun Curug Dago emang bukan tempat yang sengaja dijadikan pariwisata, tapi kalian para kaula muda ataupun orang tua masih bisa kok jalan ke sana hanya untuk foto-foto ataupun menenangkan pikiran. Tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga kebersihan. Yuk ke Curug Dago.